Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membawakan cerita horor dari Bali. Kalian sudah pasti pada mengenal dengan yang namanya celuluk atau leak, yang digambarkan sebagai sosok dengan mata berlubang, dengan gigi yang besar-besar. Oke, kita nggak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke cerita utamanya. Belum lama ini, seorang pengguna Twitter dengan nama akun @abangsele atau blisele membagikan kisah horornya berpapasan dengan makhluk celuluk tersebut. Cerita bermula ketika Blisele mengatakan bahwa ibunya sakit secara misterius. Jadi, tahun 2017, ibu aku sakit mendadak tiba-tiba. Sakit yang gak jelas datangnya dari mana. Bawa ke dokter, hasilnya nihil, cuma dikasih obat penghilang rasa sakit, kata Giselle. Ia dan keluarga lalu memutuskan untuk berobat alternatif dan mencurigai sakit ibunya bukan karena alasan medis, melainkan hal lain yang mistis. Adalah jeruk petapakan, sosok tabib Bali dengan kekuatan supranatural yang kemudian membantu Blisele dan keluarga dalam melawan dugaan sukik atau santet khas Bali. Singkat cerita, diketahui bahwa Ibunda Blisele mendapat sukik dari seseorang yang iri dengannya. Jero petapakan bilang obatnya hanya satu. Sebuah ritual penebusan yang kemudian mengiring Blisele dan keluarga mengalami pengalaman supernatural yang super mengerikan. Keluarga Blisele diminta menyediakan sarana dan prasarana, berupa sesajen yang akan dilibatkan dalam ritual untuk kemudian dilarungkan ke sebuah pantai saat tengah malam. Jadi, saat sampai di pantai, semua ritual harus selesai, tidak boleh lebih dari 3 deburan ombak. Gila nggak tuh ngebayanginnya? Singkat cerita, sudah memasuki upacara ritual penebusan yang telah ditentukan. Giselle beserta ayah dan kakaknya memutuskan untuk membawa motor berboncengan menuju pantai pagi-pagi buta. Ketiganya melaksanakan ritual penebusan dengan perasaan serba takut dan tak karuan. Takut? So pasti. Aku udah biasa bisa ngerasain hal-hal begitu dari kecil. Bahkan kadang bisa melihat. Akhirnya, singkat aja, kita udah sampai di hutan dekat pantai. Sekarang jarak ke pantai cuma 200 meter. Bapak dan abang muter motor terus parkir di pinggir. Kunci motor ditinggal di motor, kata Blisele lagi. Ketika melakukan ritual, nyaris ada gangguan makhluk halus muncul dari kiri dan kanan. Tapi cerita klimaks muncul ketika ritual selesai dijalankan. Blisele mengaku ia lupa dengan ucapan jero petapakan yang memintanya untuk langsung berlari sesaat setelah selesai melakukan ritual penebusan dan tidak melihat ke arah kiri maupun kanan. Saat nyupir, jelas pandanganku ke depan. Tiba-tiba aku ngerasa kayak ada aura gelap di belakang. Aku menoleh ke kanan. Aku melihat manusia tinggi besar di dalam hutan lari. Matanya merah. Bukan hanya sosok manusia tinggi besar bermata merah.
Blisele juga mengaku sempat melihat kumpulan anak berkulit gelap yang garis senyumnya sampai telinga. Ia juga melihat sosok tinggi besar berambut sampai kaki. Tak sampai situ, ia juga melihat sosok celuluk di bawah pohon beringin besar. Tepat di bawah pohon, aku melihat sosok kayak celuluk di atas, persis. Matanya bolong, kulitnya warna merah muda, dengan bulu-bulu yang jarang-jarang. Perutnya besar, ujung jarinya hitam dan kukunya panjang banget. Pokoknya mirip topeng yang ada di Bali. Dan aku dengar suaranya, kata Blisele. Singkat cerita, untung saja Blisele, ayah dan kakaknya sampai rumah jero petapakan dengan tanpa kurang satu apapun. Dan ritual penebusan dianggap sukses. Kini satu pertanyaan Blisele. Mengapa ia harus mengalami hal-hal menakutkan setelah sesaat ritual? Usut punya usut. Ia dan keluarganya dianggap akan membuang sesuatu yang sangat buruk, yang bahkan tidak diterima dua dunia. Barang yang kamu buang barusan adalah barang yang tidak bisa diterima di dua dunia. Nah, kamu buangnya di pantai di mana itu pantai pasti ada penunggunya. Kenapa lari? Agar penunggunya itu tidak mengambil barang itu lalu dilempar ke kamu lagi dan kamu bisa sakit, kata Jero. Kini, 3 tahun setelah kejadian tersebut, Blisele mengaku semuanya baik-baik saja. Percaya tidak percaya dengan kisah-kisah makhluk halus seperti yang saya sampaikan dari cerita Blisele, sebagai manusia kita sebaiknya selalu menghormati kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara share, like, dan komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.